Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razif Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbiri Noor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang para pihak. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Ya, bisa didengar dengan baik ya. Dan secara virtual ini, baik, dalam sidang akan memeriksa perkara nomor 83 ya, yang sudah dibuka dan terbuka untuk umum tersebut dengan pengadu Saudara Denny Indrayana memberi kuasa kepada Saudara Muhammad Razif Barokah ya. Sebelum sidang seperti biasa kita saling menyapa, saling berkenalan dulu ya, meskipun kita sudah secara faktual sudah saling mengenal ya. Kami dari tim TPD, tim pemeriksa daerah DKPP RI, saya Teguh Prasetyo didampingi dengan tokoh masyarakat ya, Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah. Kami persilahkan ya dari pengadu untuk memulai perkenalan dulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Barokah. Saya merupakan kuasa hukum dari pengadu Profesor Denny Indrayana, SKLLM PhD. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara pengadu ada saksi ya yang akan dihadirkan? Ada Yang Mulia, ada. Ada berapa saksi? Kami mengajukan 2 orang saksi Yang Mulia. Yang pertama bernama Saudara Jurkani, yang kedua bernama Saudara Muhammad Isrof Farhani. Baik, beliau ada dalam satu ruangan dengan saudara atau beda tempat? Kami kebetulan ketiganya beda tempat Yang Mulia. Baik, jadi nanti mohon disiapkan ada, mereka beragama Islam ya? Betul.
Ya, nanti disiapkan Al-Quran ya. Saya nanti kalau keterangan itu dianggap perlu, saya minta Yang Mulia Profesor Halim untuk mengambil sumpahnya ya. Lafal sumpah sudah kami WA Profesor Halim ya, di nomor Prof. Halim. Nanti bisa dilihat lafal sumpahnya sudah saya kirimkan. Ya, silakan Saudara Teradu untuk saling berkenalan. Bawaslu Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Yang Mulia, kami teradu 5 orang. Saya Erna Kasbia teradu 1, Iwan Setiawan teradu 2, Aris Mardiono teradu 3, Azhari Dani teradu 4, serta Pak Nurhalis Majid teradu 5, masing-masing adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, cara singkat. Dan sekarang kepada saudara pengadu saya beri kesempatan, saudara akan menyampaikan pokok-pokok aduan. Tadi secara lebih memberikan penekanan akan disampaikan dengan PPT. Betul ya, saudara pengadu? Betul, ya? Betul Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan. Silakan. Mohon kepada tim IT untuk men-share PPT-nya. Bisa di slideshow mungkin, di F5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para Yang Mulia yang menyidangkan perkara etik nomor 83/2021, yang terhormat Teradu 1 sampai Teradu 5 yang merupakan Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan, dan tentunya tim IT, tim staf dan tim ahli DKPP, para saksi dan pihak terkait PPID Bawaslu Kalimantan Selatan. Saya akan memaparkan pokok-pokok aduan kami Yang Mulia. Mungkin bisa langsung next slide. Yang Mulia, bahwa pokok-pokok aduan kami terdiri dari 3 dalil utama. Yang pertama adalah inkonsistensi kajian nomor 03/2020 tanggal 11 November 2020, di mana dalam bagian kajian seluruh unsur terpenuhi, tapi dalam kesimpulan menyatakan tidak terpenuhi unsur kewenangan, program, dan kegiatan. Dalil yang kedua ialah pengadu tidak diperkenankan mendapatkan hasil kajian nomor 03 tahun 2020 tersebut. Dan dalil yang ketiga ialah pengadu tidak diperkenankan mendapat salinan berita acara saksi meskipun telah melampiri surat kuasa dari saksi-saksi tersebut. Next. Saya akan paparkan yang dalil yang pertama mengenai inkonsistensi kajian nomor 03/2020. Next. Yang Mulia, sebagaimana kita tahu bahwa dalam pasal 71 ayat 3 mengatur sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh petahana atau subjek hukum yang diatur dalam pasal tersebut, yang mana sanksinya adalah diskualifikasi. Jika kita baca pasal 71 ayat 3, maka kita bisa memetakan 6 unsur di sana. Unsur tersebut adalah gubernur sebagai subjek hukumnya, kedua ialah kewenangan, ketiga ialah program, keempat adalah kegiatan, kelima adalah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan yang terakhir ialah 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Dan dalam laporan yang kami ajukan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, yang mana outputnya adalah hasil kajian nomor 3/2020, pada bagian hasil analisa menyatakan seluruh unsur ini terpenuhi Yang Mulia. Tapi dalam kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulannya tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi unsur dan rekomendasinya menyatakan menghentikan laporan. Ini sama dengan laporan kami yang sebelumnya, laporan nomor 2/2020, konsepnya sama. Hasil analisanya menyatakan seluruh unsur terpenuhi, namun dalam kesimpulan dan rekomendasinya menyatakan tidak terpenuhi. Kami akan urai satu persatu dan kami akan buktikan Yang Mulia. Next. Pertama adalah unsur gubernur. Hasil kajian ini tidak membahas secara detail mengenai unsur gubernur karena memang yang kami laporkan adalah Haji Samsuri Nur yang merupakan gubernur saat itu. Jadi tentu ini sudah sangat terbukti bahwa unsur gubernur telah memenuhi unsur yang kami dalilkan. Next, saya akan percepat. Next. Unsur kewenangan. Unsur kewenangan terbukti pada halaman 96 hasil kajian nomor 3/2020. Saya akan bacakan bahwa ini dalam poin analisa, bukan poin dalil kami Yang Mulia. Artinya kalau dalam putusan ini seperti ratio decidendi, pertimbangan hakim yang sudah digunakan, yang sudah diserap, diakui sebagai fakta oleh yang mengadili, sehingga seharusnya diserap sebagai hasil daripada sebuah putusan. Dalam halaman 96, unsur kewenangan diakui oleh Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa berdasarkan saksi atas nama M. Yahya, M. Rizkon, Anggri, dan Kurniawan menyatakan terkait pengemasan beras tersebut atas perintah Ibu Rusta Diana, istri Kepala BPSB, dan menjelaskan terkait dengan pengemasan beras menurut informasi ada instruksi
atau perintah dari Paman Birin yang merupakan terlapor, Sah Birin Nur, kepada Kepala Balai. Kemudian Kepala Balai memerintahkan kepada Ibu Rusta Diana, lalu memerintahkan untuk mengemas beras tersebut. Ini sudah sangat membuktikan bahwa ada penggunaan kewenangan daripada gubernur di situ. Berikutnya dalam halaman yang sama, disebutkan bahwa terkait dengan penggunaan fasilitas truk milik BPS BTPH dan penggunaan aula BPS BTPH Provinsi Kalimantan Selatan, penggunaan rumah dinas Haji Sabirin Nur dalam memfasilitasi penyaluran paket baku sembako atas nama pribadi dengan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Gubernur Petahana. Jadi dalam halaman ini sudah sangat jelas bahwa unsur kewenangan telah terpenuhi. Next. Berikutnya adalah unsur program yang mulia, unsur yang ketiga. Dalam halaman 98 dinyatakan, dan ini merupakan temuan daripada Bawaslu Kalimantan sendiri dalam hasil kajiannya, menyatakan bahwa berdasarkan hasil permintaan data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat nomor 047 tertanggal 9 Juli 2020 perihal permohonan data dan informasi dibalas dengan surat jawaban dengan nomor 0800 Dinsos tertanggal 15 Juni 2020 bahwa didapatkan informasi sumber dana bantuan sosial sembako adalah bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, yaitu DPPA SKPD TA 2020 dibuktikan dengan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah DPPA SKPD tahun anggaran 2020. Dalam analisa halaman 98 lagi-lagi sudah diakui bahwa unsur program telah terpenuhi. Next. Kemudian unsur kegiatan terbukti pada halaman 95. Jelas di situ dalam poin analisa Bawaslu Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran bantuan paket bakul sembako dan bakul COVID-19 merupakan tindakan menguntungkan Haji Sabirin Nur alias Paman Birin. Di sini sudah diakui juga oleh Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa kegiatannya memang benar-benar ada. Maka terpenuhilah juga unsur kegiatan. Next. Unsur menguntungkan yang mulia, selain sebagaimana halaman yang tadi saya sebutkan dinyatakan telah memenuhi unsur menguntungkan, di halaman 95 ini diulas lagi. Saya bacakan yang langsung di-highlight, disebutkan bahwa ini menunjukkan kepada tindakan yang menguntungkan kepada dirinya selaku petahana, sekaligus calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam halaman ini terbukti lagi, unsur menguntungkan telah terpenuhi. Next. Kemudian unsur 6 bulan. Disebutkan juga dalam halaman 95 bagian analisa hasil kajian bahwa kegiatan penyaluran bantuan paket bakul sembako dan bantuan COVID-19 merupakan tindakan menguntungkan Haji Sabirin Nur alias Paman Birin dalam proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Lagi-lagi unsur 6 bulan terpenuhi. Artinya apa? Artinya 6 unsur yang kami dalilkan dalam pasal-pasal tersebut seluruhnya telah terpenuhi. Lalu menjadi sangat mengagetkan ketika dalam hasil kesimpulannya menyatakan tidak terpenuhi. Next. Nah, ini adalah hasil kesimpulan Bawaslu Kalimantan Selatan yang mulia. Bisa dilihat di situ, Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, data, dokumen, foto, video, dan bukti sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan terlapor atau Haji Sabirin Nur secara normatif tidak memenuhi unsur dalam rumusan pasal 71 ayat 3. Tidak memenuhi di mananya, padahal kami membaca hasil kajiannya, kami lihat analisanya, kami bedah, seluruh unsurnya terpenuhi. Ini sangat mirip dengan laporan yang sebelumnya kami adukan. Laporan 02/2020 juga menggunakan pola yang sama. Dan bahkan kami masih memiliki lagi laporan-laporan lain, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 juga dikaji dengan cara yang sama. Di mana hasil analisanya menyatakan seluruh unsur terpenuhi, tapi dalam kesimpulannya tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi. Di situ Bawaslu Kalimantan Selatan menjelaskan, tidak terpenuhi pada bagian unsur kewenangan program dan kegiatan secara kumulatif. Padahal tadi sudah kami sebutkan, kewenangan, program, dan kegiatan telah diakui sendiri, telah dinyatakan terpenuhi dalam bagian analisa hasil kajian nomor 3 2020. Next. Nah, inilah yang mulia, tindakan semacam ini yang kami dalilkan melanggar pasal 11 huruf C dan huruf D, serta pasal 15 huruf A sampai huruf H peraturan DKPP, bahwa tindakan daripada seluruh komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan merupakan teradu 1 sampai dengan teradu 2, bertentangan dengan prinsip profesional dan prinsip kepastian hukum. Karena kami sudah menghadirkan fakta dan saksi yang sangat kuat, dan bahkan dalam hasil analisanya pun menyatakan seluruh unsurnya terpenuhi, namun tiba-tiba dalam hasil kesimpulan dinyatakan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Next. Kami juga ingin menyinggung
Bawaslu Kalimantan Selatan yang dalam bantahannya berlindung di balik putusan Mahkamah Konstitusi. Seakan-akan ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil-dalil penyalahgunaan sembako yang kami sampaikan di MK dinyatakan ditolak, maka itu menjadi pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan sudah benar. Kalau kita melihat secara lebih detail pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi saat itu, saya bacakan putusan yang paragraf yang di-highlight. Telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sahbiri Nur tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal 71 ayat 3. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi menolak laporan kami dengan mengambil kesimpulan yang dibuat oleh Bawaslu Kalimantan Selatan dalam hasil kajian nomor 3 2020, yang mana saat ini sedang kami permasalahkan, Yang Mulia, bahwa laporan ini kami ajukan sebelum sidang Mahkamah Konstitusi dimulai saat itu. Bayangkan, jika Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan kewenangannya dengan jujur, dengan profesional, dengan adil, sesuai dengan hasil analisa yang dituangkan dalam kajian, kesimpulannya sesuai, kami menduga bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan mengambil dari hasil kajian tersebut dan menghasilkan sebuah putusan yang berbeda daripada putusan yang saat ini. Karena hanya mengambil dari kesimpulan, hanya langsung percaya kepada apa yang sudah diperiksa oleh Bawaslu dalam laporan hasil kajian 03 2020, namun disinilah justru kami permasalahkan laporan tersebut, karena kami buktikan tadi dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan, dalam analisa seluruh unsurnya terpenuhi, tapi mengapa dalam kesimpulan dinyatakan tidak terpenuhi. Next. Nah, ini kami ingin mengingatkan kembali, Yang Mulia, sebelumnya kami juga sudah melaporkan laporan yang berbeda tentunya dengan registrasi nomor 02 2020 saat itu tentang pelanggaran tagline, dan cara menindaklanjutinya, cara penanganannya betul-betul sama dengan laporan yang 03 2020, Yang Mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasil analisanya seluruhnya menyatakan terpenuhi, tapi kesimpulan dan rekomendasinya menyatakan tidak terpenuhi. Bahkan lebih parah lagi, dalam laporan yang 02 ini terdapat 2 versi hasil kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Tentu kami bisa menduga sangat kuat ada kepentingan apa yang dilindungi di sana. Pada laporan tersebut juga sudah diputus oleh DKPP dengan memberikan sanksi kepada saudara Azhari Dhani selaku teradu 4 saat itu, teguran keras. Nah, kami mohon Yang Mulia, pada laporan kali ini, karena Bawaslu Kalimantan Selatan bersifat kolektif kolegial, maka seluruhnya harus bertanggung jawab terhadap produk hukum, produk yang mereka keluarkan, yaitu hasil kajian dan tentunya putusan terhadap laporan yang kami ajukan. Next. Nah, ini adalah dalil kami yang kedua, Yang Mulia, yaitu mengenai pengadu tidak diperkenankan mendapatkan hasil kajian nomor 03 2020. Next. Yang Mulia, kami sudah mengirimkan surat dan datang langsung ke Bawaslu Kalimantan Selatan saat itu untuk meminta hasil kajian. Karena kami sangat penasaran kenapa laporan kami mengenai penyalahgunaan sembako dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dengan saksi-saksi yang sangat kuat, bahkan ada saksi dari pegawai kontrak yang menyatakan benar-benar diperintah dan dimanfaatkan tenaganya untuk membungkus beras paman dan mengantarkannya ke warga masyarakat, meminta untuk memilih Sahbiri Nur dan lain sebagainya. Kami sangat heran kenapa hasilnya ditolak. Akhirnya kami meminta hasil kajiannya untuk mengetahui alasannya. Kami meminta saat itu. Mohon lihat suara masuk sebentar. Mohon, siapa ini? Suara dari mana? Mohon. Saat itu kami meminta hasil kajiannya saat itu, Yang Mulia, namun ditolak dengan alasan bahwa hasil kajian merupakan dokumen yang dikecualikan sehingga tidak bisa dibagikan ke siapapun. Yang Mulia, kami ini berhak melihat apa dasar daripada putusan atau kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan, kecuali kami masyarakat umum. Kami pihak, bagaimana mungkin kami tidak boleh mengakses hasil kajian yang kami di sana memiliki kepentingan hukum yang sangat kuat. Nah, jika kita berkaca kepada keputusan Bawaslu RI yang dijadikan dasar oleh Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menolak permohonan informasi kami, dia membawa keputusan nomor 83 tahun 2018 yang menyatakan form model A8 berupa kajian dugaan pelanggaran merupakan dokumen yang dikecualikan. Yang Mulia, kita tahu bahwa dokumen yang dikecualikan itu selalu mengatur jangka waktu. Berapa lama, berapa puluh tahun dia tidak boleh dikeluarkan. Namun dalam keputusan ini tidak diatur jangka waktu, sehingga jangka waktunya mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu pasal 25 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat rahasia selama belum diputus dalam rapat pleno. Jadi sifat rahasianya hanya ketika belum diputus dalam rapat pleno. Ketika diputus dan telah selesai dalam rapat pleno, maka sifat kerahasiaannya hilang dan orang-orang yang berkepentingan terhadap putusan tersebut dapat meminta hasil kajian.
apalagi kami adalah pihak dalam perkara tersebut. Maka menjadi sangat aneh mengapa hasil kajian tersebut sangat ditutup-tutupi. Bahkan hingga beberapa bulan setelah putusan tersebut keluar, baru kami bisa mengakses hasil kajian. Dan itu pun bukan dari Bawaslu Kalimantan Selatan. Next. Yang mulia, kami tidak mendapatkan hasil kajian dari Bawaslu Kalimantan Selatan hingga sampai saat ini. Kami bersurat ke Bawaslu Republik Indonesia, kami menyatakan kami sangat menginginkan hasil kajian tersebut karena kami sangat ingin mengetahui apa dasar laporan-laporan kami yang begitu kuat, namun dinyatakan ditolak. Akhirnya apa? Bawaslu Republik Indonesia justru yang memberikan hasil kajian tersebut kepada kami. Ini merupakan sebuah hal yang sangat inkonsisten dengan sikap daripada Bawaslu Kalimantan Selatan yang mengacu kepada keputusan Bawaslu RI sehingga menahan hasil kajian tersebut. Ketika kami bersurat ke Bawaslu RI, justru mereka dengan sangat cepat memberikan hasil kajian tersebut. Dan ketika kami membaca hasil kajiannya, disitulah kami melihat banyak sekali kejanggalan, dan oleh karena itulah kami melapor ke DKPP Republik Indonesia yang mulia. Next. Tentu tindakan tersebut, tindakan menutup informasi publik bagi para pihak, merupakan sebuah tindakan yang melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam pasal 13 Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami bahkan bukan publik yang mulia, kami ini pihak, dan kami tidak diberikan hasil kajian tersebut oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Entah kepentingan apa yang dilindungi sehingga kami tidak boleh mengetahui hasil daripada dasar memutus daripada Bawaslu Kalimantan Selatan. Next. Kami masuk ke dalil kami yang ketiga yang mulia. Pengadu tidak diperkenankan mendapatkan salinan berita acara saksi. Bahkan salinan berita acara saksi pun kami tidak diperkenankan. Next. Yang mulia, kami pernah mengajukan surat untuk meminta salinan berita acara klarifikasi saksi atas seluruh saksi-saksi yang kami ajukan dalam setiap laporan yang pernah kami adukan. Ada 7 laporan yang pernah kami adukan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, meskipun dalam laporan ini kami hanya membawa laporan yang nomor 3 tahun 2020 tentang pelanggaran sembako. Kami saat mengajukan permohonan tersebut, saudara saksi pengadu yang akan menjelaskannya lebih detail nanti, kami telah membawa surat permohonan permintaan informasi dan kami sudah membawa surat kuasa dari para saksi. Namun, Bawaslu Kalimantan Selatan menolak permohonan tersebut dengan alasan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pemilihan. Itu sangat tidak logis karena penanganan pelanggaran sudah selesai dilakukan. Yang kedua, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap identitas saksi. Sangat lucu karena kami yang menghadirkan saksi-saksi tersebut. Sebelum Bawaslu Kalimantan Selatan tahu, kami juga sudah mengetahui saksi-saksi kami. Dan yang ketiga ialah informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas pemilu. Bahwa ketika mendampingi saksi pun kami hadir dan kami sudah tahu siapa-siapa saja orang yang memeriksa. Artinya ada alasan yang sangat tidak logis untuk menolak permohonan berita acara klarifikasi saksi yang kami ajukan. Bahkan dalam pasal 26 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 menyebutkan, salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dibaku pada ayat 6 dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran pemilihan selesai dilakukan. Kami membawa surat kuasa. Kami meminta untuk saksi-saksi kami yang mulia, dan lagi-lagi itu ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Penolakan itu terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 yang mulia. Next. Nah, dalam persidangan sebelumnya, yang perkara 178-179, Ibu Erna selaku Ketua Bawaslu dan saya yakin mewakili seluruh komisioner Bawaslu antara Teradu 1 sampai Teradu 5, menyebutkan bahwa ketika ditanya oleh majelis pemeriksa saat itu yang berasal dari KPU Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa kami tidak berhak atas berita acara klarifikasi karena yang berhak adalah saksi. Dan saat itu disampaikan bahwa kami tidak membawa surat kuasa, sehingga permohonan kami ditolak. Mungkin bisa ditolong di play sekitar 1 menit pernyataan Bu Erna kepada tim IT. Kalau tidak bisa di play, mungkin biar saya lanjutkan pemaparan saya. Bisa kembali ke slide lagi. Izin Bapak tidak bisa di-play dari sini? Baik. Biar saya lanjut saja ke penjelasannya. Mohon di slide show lagi, Bu, biar lebih jelas. Balik ke atas lagi tadi. Nah, dalam video ini yang mulia nanti akan kami jadikan bukti susulan. Akan kami sampaikan sebelum kesimpulan atau berbarengan dengan kesimpulan. Di video ini kita bisa melihatlah seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang saat itu menonton secara virtual sidang tersebut mendengar
Ibu Erna selaku Ketua Komisi Bawaslu Kalimantan Selatan mewakili seluruh komisioner menyatakan bahwa mengapa permohonan berita acara klarifikasi saksi kami ditolak karena kami tidak membawa surat kuasa. Sehingga keesokan harinya kami datang kembali, baru kami membawa surat kuasa, saat itu juga baru diberikan berita acara klarifikasinya. Kami sampaikan ini merupakan sebuah jawaban yang mengandung kebohongan, yang mulia. Next. Ya ini, slide yang 34 ini. Yang mulia, mengapa kami sampaikan ini merupakan kebohongan? Mungkin bisa di slide show lagi. Jawaban tersebut mengandung kebohongan karena kami mengirimkan surat tanggal 16 Desember 2020. Tanggal 16 Desember 2020 kami mengirimkan surat dan diterima oleh Bawaslu Kalimantan Selatan dan kami sudah melampirkan surat kuasa dari seluruh saksi kami. Maka dalam tanda terima surat tersebut nanti kami akan usulkan sebagai bukti. Di situ dibilang oleh Bawaslu Kalimantan Selatan telah menerima pertama surat kuasa, yang kedua surat permohonan hasil berita acara pemeriksaan saksi. Artinya sejak hari pertama pun kami mengirimkan itu, kami sudah melampirkan surat kuasa dari 20 orang saksi, Ibu Erna, kurang lebih. Lalu Bu Erna mengatakan bahwa kami ditolak karena tidak melampirkan surat kuasa. Dan kami datang lagi baru membawa surat kuasa. Penolakan Ibu itu ada tanggal 18 Desember 2020. Dan ketika ditolak pada tanggal 18 Desember 2020, kami langsung datang ke Bawaslu Kalimantan Selatan dan protes di situ. Terjadi perdebatan di situ dengan keras, baru kami diberikan berita acara hasil klarifikasi saksi. Ini sebetulnya membuat kami frustasi, Yang Mulia. Mengapa? Karena begitu susah untuk kami sebagai para pencari keadilan ini, para pihak, kontestan Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi publik yang seharusnya itu merupakan hak bagi setiap pihak. Nah, inilah yang kami dalilkan juga bertentangan juga dengan asas keterbukaan dan juga bertentangan dengan asas integritas yang merupakan prinsip daripada penyelenggara pemilu. Next slide. Yang mulia, kami ingin sampaikan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan fakta itu sangat mencederai integritas penyelenggara pemilu. Kami tahu bahwa sudah menjadi moto daripada DKPP Republik Indonesia, integritas gaya hidup penyelenggara pemilu. Apa itu integritas? Diatur dalam pasal 6 ayat 2 Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa salah satunya ialah jujur atau kejujuran. Maknanya adalah penyelenggaraan pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Yang mulia, dengan apa yang telah kami hadapi, dari inkonsistensi hasil kajian, dari tertutupnya hasil kajian yang tidak diberikan kepada kami, sehingga sangat sulit bagi kami untuk mengakses berita acara klarifikasi saksi yang memang itu merupakan hak daripada saksi-saksi. Baik, Yang Mulia, ini slide yang terakhir, Yang Mulia. Ya, ini slide yang terakhir, Yang Mulia. Baik, ya, silakan. Baik, Yang Mulia. Ini argumen terakhir, Yang Mulia, bahwa kami sangat menyesalkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Yang Mulia. Next slide. Terima kasih, Yang Mulia. Itu adalah paparan daripada dalil-dalil yang telah kami sampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih saudara telah memaparkan juga dengan PPT sehingga lebih memudahkan ya kita untuk menangkap. Ya, saudara Teradu, selamat sore kalau di Banjarmasin dan mendekati sore ya. Selamat sore, saudara Teradu. Selamat sore, Yang Mulia. Ya, saudara Teradu, itu beberapa pokok aduan yang diajukan oleh pengadu. Apa saudara pengadu bisa memahami, bisa mengerti arti atau maksud daripada aduan pengadu tadi? Bisa, Yang Mulia. Bisa ya. Kalau demikian saya beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau bantahan terhadap aduan daripada saudara pengadu ya. Dipersilakan.